Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 21 April 2023, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Bacaan pertama hari ini bercerita tentang hal yang cukup menarik. Para rasul yang sudah ditangkap, lalu kemudian dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Cerita selanjutnya, atas pertimbangan tertentu, terutama dari Gamaliel, salah satu orang pribadi yang masuk dalam mahkamah agama itu memberikan pertimbangan kepada rekan-rekannya. Pertimbangannya adalah berdasarkan pengalaman bahwa sebelum-sebelumnya pernah terjadi kelompok orang yang kemudian akhirnya hancur, hilang tanpa jejak. Berdasarkan pengalaman itu, Gamaliel berkata kepada teman-temannya tentang para murid atau para rasul yang dihadapkan pada mahkamah agama itu. Biarkanlah, jangan apa-apakan mereka. Kalau apa yang mereka lakukan itu datang dari manusia, maka akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi kalau datanya dari Allah, maka tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Dan lebih lagi, orang yang melarang mereka pasti akan berdosa terhadap Allah karena mereka melawan Allah sendiri. Rupanya pemikiran yang brilian dari Gamaliel itu diterima. Lalu kemudian akhirnya para rasul itu dilepaskan. Cerita ini memang menarik, tapi bukan poin saya. Poin saya adalah setelah para rasul itu dilepaskan, apa reaksi mereka? Mereka bergembira. Mereka bergembira bukan karena mereka dilepaskan, mereka dibebaskan, bukan. Bacaan pertama mencatat para rasul itu bergembira karena mereka dianggap layak menderita demi nama Yesus. Ini poinnya. Tegasnya para rasul bergembira bahwa mereka boleh mengalami penderitaan demi Kristus atau karena Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, penderitaan biasanya mau dihindari. Dan kalau orang mengalami penderitaan, biasanya orang mengeluh. Orang mengeluh, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tetapi beda dengan apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh para rasul Yesus. Mereka menderita karena imannya akan Yesus, tetapi mereka bergembira. Mereka bergembira karena dianggap layak, boleh menderita demi nama Yesus. Hal yang luar biasa. Saudari dan saudara yang terkasih, adakah di antara kita karena imannya akan Yesus, lalu kemudian mengalami penderitaan, mengalami persekusi, mengalami salib kehidupan? Apakah ada di antara kita yang akhirnya merasa gembira seperti para rasul? Bahwa kita dianggap layak, boleh menderita karena iman kita, karena Kristus? Atau kita bersungut-sungut? Atau kita mau menghindari penderitaan dan kesulitan itu sekalipun
Itu konsekuensi dari iman kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita tahu pada saat Yesus mengalami penderitaan, para murid terpencar, tercerai-berai, mereka lari. Tetapi ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus turun atas mereka, Roh Yesus itu. Roh itulah yang memberikan keberanian kepada mereka, dan roh itu yang sama yang membuat mereka bergembira bahwa mereka dianggap layak boleh menderita demi nama Yesus. Kita mohon supaya roh Tuhan menaungi terus hidup kita. Terutama kita mohon supaya hati kita terbuka, supaya roh Tuhan boleh masuk dan membaharui kehidupan kita, memberanikan kita, sehingga kita pun boleh seperti para rasul bergembira karena dianggap layak boleh menderita demi Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil diceritakan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih dengan memperbandakan roti. Versi penginjil Yohanes, Yesus memperganda roti dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Apa yang mau dipesankan melalui peristiwa Yesus memberi makan orang banyak itu? Poin yang paling utama, Yesus mau menunjukkan kepada manusia, kepada saya dan Anda, Yesus tidak hanya memperhatikan keselamatan jiwa manusia, tapi juga Yesus memperhatikan kehidupan jasmani manusia. Yang kedua, dari peristiwa perbanyakan roti, di mana Yesus memberi makan kepada orang banyak itu yang mengikuti dia, mau memperlihatkan hidup Yesus atau menjadi simbol hidup yang berbagi. Yesus mau membagi perhatian dan cintanya. Bahkan dia membagi apa yang ada pada dia, yakni kuasa. Kuasa yang ada di dalam dirinya karena keilahiannya. Kuasa untuk memperbanyak roti. Itu yang dia miliki dan itu yang dia berikan. Hidup yang berbagi. Dan 2 poin lain yang ada di dalam peristiwa perbanyakan roti dan Yesus memberi makan kepada orang banyak itu adalah: pertama, Yesus tampil sebagai seorang pribadi yang peka terhadap kebutuhan orang banyak pada saat itu. Yesus tahu bahwa orang banyak itu pasti lapar. Karena itu, dia mau memberi mereka makan. Tetapi Yesus dengan cara yang sangat halus bertanya kepada Filipus, yang pada saat itu sebagai pemegang kas barangkali, pengganti Yudas Iskariot. Yesus bertanya kepadanya, apa yang harus kita lakukan untuk orang banyak ini? Injil mencatat pertanyaan itu tidak karena Yesus tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yesus tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memuaskan dahaga dan lapar orang banyak itu. Tapi dia coba bertanya kepada Filipus, muridnya, apa yang dia pikirkan dan apa yang harus dia lakukan. Apa jawaban Filipus? Roti dengan harga 200 dinar mana cukup untuk orang sebanyak ini? Jadi sudah ada penolakan. Tidak mau peduli. Apalagi dengan uang yang hanya 200 dinar. Kalau membeli roti pun tidak cukup untuk orang sebanyak itu. Tapi poin pertama adalah sudah ada
keberatan, ada objection, sudah ada ketidakpedulian terhadap penderitaan orang banyak itu. Tidak ada kepekaan bahwa dia mesti berbuat sesuatu sebagai murid Yesus. Itu sikap dari Filipus. Yang kedua juga dari Simon Petrus. Memang Simon Petrus berada di antara orang banyak dan dia bertemu dengan seorang yang mempunyai 5 helai roti dan 2 ekor ikan. Tapi apa yang dia katakan kepada Yesus? Ya, di sini ada seorang anak yang punya 5 helai roti dan 2 ekor ikan. Tapi apalah artinya ini dengan atau untuk orang sebanyak itu? Ada keraguan. Keraguan itu ya tidak cukup lah. Memang secara manusiawi masuk akal, bukan? Tetapi jangan lupa mereka sedang berada bersama dengan Yesus. Dan mereka tahu bahwa Yesus sudah berkali-kali melakukan mujizat. Kenapa mereka terus buta? Kenapa mereka terus tidak melihat bahwa dalam dan bersama dengan Yesus atau Yesus bisa berbuat sesuatu dengan apa yang ada yang dimiliki oleh orang banyak itu, termasuk 200 dinar misalnya yang mereka miliki, juga termasuk seorang anak yang memiliki 5 helai roti dan 2 ekor ikan. Saudara dan saudara yang terkasih, 2 poin itu, di satu sisi Yesus yang peka terhadap kebutuhan orang banyak harus memberi makan, dan di sisi lain ketidakpedulian para murid Yesus. Tentu dengan alasan uang 200 dinar tidak cukup, 5 helai roti dan 2 ekor ikan pun tidak cukup. Alasannya itu masuk akal juga, tetapi sesungguhnya itu mengungkapkan ketidakpedulian mereka atas masalah yang dihadapi oleh orang banyak. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkinkah kita dalam kehidupan sehari-hari ketika berhadapan dengan orang banyak, apa kita tampil sebagaimana Yesus atau seperti Yesus yang peka terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita dan berusaha untuk memenuhi harapan mereka? Atau kita tidak peduli sekalipun kita melihat begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita? Kita jangan sampai seperti para rasul Yesus itu, seperti Filipus, dan mungkin juga seperti Simon Petrus. Saudari dan saudara terkasih, kita rupanya terus hidup bersama dengan Yesus, belajar dari Yesus, dan semoga kita memiliki perasaan kepekaan yang tajam seperti Yesus untuk tahu apa yang dibutuhkan oleh sesama yang menderita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.